Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembelajaran fisika. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai tentang optik. Pokok bahasan yang akan kita bahas adalah yang berkaitan tentang perbesaran bayangan dan sinar-sinar istimewa dari cermin cekun dan cermin cembung. Nah, pada video sebelumnya kita telah merumuskan bahwa 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F, di mana rumus ini berkaitan tentang pembentukan bayangan, rumus untuk pembentukan bayangan pada cermin, cekung, dan cermin cembung. Jadi yang membedakan sebenarnya adalah letak posisi bayangan, letak posisi fokus, dan letak posisi pusat kelengkungan, apakah di belakang cermin atau di depan cermin. Nah, untuk cermin cekung, fokus maupun pusat kelengkungan berada di depan cermin, sedangkan untuk cermin cembung berada di belakang cermin. Dan semua titik-titik yang saya kemukakan tadi, apakah bayangan, apakah jarak fokus, apakah jarak pusat kelengkungan, kalau berada di belakang cermin maka bernilai negatif. Namun demikian, pembahasan tentang hal itu insya Allah akan kita bahas melalui beberapa kasus maupun contoh-contoh soal, supaya kita bisa memahami penggunaan nilai-nilai plus dan minus dari kedudukan S aksen maupun F maupun R, baik pada cermin cekun maupun pada cermin cembung. Kali ini kita akan merumuskan perbesaran bayangan dari baik cermin cekun maupun untuk cermin cembung. Nah, pada kertas ini saya sudah gambarkan ada dua jenis cermin, satu cermin cekung dan satu cermin cembung. Nah, bagaimana proses pembentukan bayangan atau yang pada akhirnya kita bisa merumuskan perbesaran daripada bayangan tersebut. Nah, untuk itu saya gambarkan dulu posisi-posisi jarak fokus dan posisi-posisi pusat kelengkungan. Katakanlah titik fokusnya berada di titik sini, dan ini adalah R, ya. Ini adalah F dan ini adalah R, dan ini adalah pusat kelengkungan atau biasa disebut dengan titik vertex, dan garis ini yang kita sebut sebagai adalah sumbu utama. Baik, misalkan kita tempatkan sebuah benda, jadi katakanlah bendanya adalah di sini, itu bendanya. Kemudian bendanya ini memancarkan sinar menuju titik vertex, jadi titik O. Jadi sinar datang. Nah, apabila sinar itu melewati sebuah titik pusat, maka sinar itu akan dipantulkan sedemikian sehingga sudut datang dan sudut pantulnya adalah sama, sehingga kalau kita tulis ini begini, jadi ini adalah sinar datang dan ini adalah sinar pantul, dimana kita ketahui bahwa sudut ini adalah theta dan ini juga adalah theta, sesuai dengan hukum Snellius tentang pemantulan pada cermin. Oke.
Selanjutnya, jika sinar itu melalui jari-jari, ya, melalui jari-jari, maka akan dipantulkan kembali melewati jari-jari tersebut. Sehingga yang dikatakan bayangan, titik bayangan, letak bayangan, yaitu adalah perpotongan sinar-sinar pantul. Jadi merupakan perpotongan dua atau lebih sinar-sinar pantul. Bisa juga merupakan perpotongan perpanjangan sinar-sinar pantul. Jadi perpotongan atau perpanjangan sinar-sinar pantul. Nah, kalau cermin cekung masih dalam kategori merupakan perpotongan sinar-sinar pantul. Nah, ini adalah sinar pantul, ini juga adalah sinar pantul. Maka perpotongannya ini, disitulah kedudukan bayangan. Jadi kita bisa tuliskan, gambarkan bayangannya adalah di sini. Oke. Nah, saudara-saudara sekalian, selanjutnya apa yang akan kita lakukan terhadap sinar-sinar bayangan yang dibentuk tersebut? Maka kalau kita menyatakan bahwa ini adalah sebuah tinggi bayangan, ya, dan ini adalah ini tinggi benda dan ini adalah tinggi bayangan. Kemudian kita ukur dari sini, katakanlah ini, anggap kita ukur dari titik vertex, dan ini anggap adalah sama dengan S aksen, jarak X aksen ke O, dan ini adalah jarak benda ke titik O. Kita ambil simbol S. Nah, dari soal ini kelihatan, dari gambar ini kelihatan bahwa nilai tangens theta. Jadi kita ambil dulu tangens theta, ya. Jadi untuk, katakanlah saya kasih simbol saja dulu, ya. Ini A titik titik B. Ini titik B aksen. Nah, kemudian ini titik A. Nah, ini titik B. Jadi kelihatan bahwa untuk segitiga PAO, jadi PAO, ya. Segitiga PAO itu bisa kita tuliskan sebagai bahwa tangens theta itu sama dengan H per S. Oke, kita tulis persamaan pertama. Nah, kemudian kita lihat untuk segitiga P aksen, ya, P aksen BO. Jadi P aksen BO. Jadi ke bawah itu kelihatan bahwa juga tangens theta sama dengan H aksen, ya. Jadi H aksen minus H aksen. Mengapa minus? Karena arahnya berlawanan dengan yang positif dibagi dengan S aksen, dan ini adalah persamaan 2. Nah, menurut teori bahwa yang dikatakan perbesaran bayangan itu, jadi perbesaran bayangan itu didefinisikan sebagai M, ya, tentu H aksen dibagi dengan H. Oke, H aksen dibagi dengan H. Nah, kelihatan di sini H aksen itu sama dengan min, ya, min S aksen tangens theta bagi H itu sama dengan S tangens theta, sehingga kita dapatkan
min S aksen per S. Nah, untuk itu kita ambil harga mutlaknya. Bisa kita tulis bahwa untuk cermin cekung kita bisa ambil harga mutlaknya H aksen per H sama dengan S aksen per S. Nah, ini adalah perbesaran dari cermin cekung. Oke, bisa dimengerti. Kemudian kita lihat lagi bagaimana halnya kalau itu cermin cembung. Nah, perlu saya jelaskan bahwa cermin cembung itu jarak fokusnya maupun kelengkungannya, pusat kelengkungannya berada di belakang cermin, ya. Ini adalah jarak fokus, ini adalah pusat kelengkungan R. Nah, misalkan kita pilih di sini ada sebuah benda, katakanlah setinggi H. Oke. Nah, sesuai dengan prinsip tadi, ini titik O. Sesuai dengan prinsip bahwa sinar ini akan menuju ke titik O. Sinar ini akan menuju ke titik O. Ini adalah sinar datang. Kemudian dipantulkan, tetap kita tulis, dipantulkan sedemikian sehingga sudut yang dibentuk itu sama. Oke. Udah ya. Berarti yang ini adalah sudutnya sama. Oke. Nah, kemudian sinar itu menuju pusat lingkaran seperti tadi, menuju ke pusat lingkaran. Oke, ini sudah. Terus selanjutnya setelah tiba di sini akan dipantulkan kembali menuju ke sana. Jadi di sini sinar datang dan sinar pantul. Nah, kelihatan di sini belum muncul bayangan. Tadi yang sudah saya jelaskan bahwa yang dikatakan bayangan selain merupakan perpotongan dua atau lebih sinar-sinar pantul, bayangan juga terbentuk akibat dari perpanjangan sinar-sinar pantul. Nah, kita coba perpanjang sinar-sinar pantul. Nah, ini ada sinar pantul, maka kita perpanjang. Nah, ini perpanjangan sinar-sinar pantul. Jadi, kemudian yang ini perpanjangannya ini adalah ini, karena ini adalah sinar pantul maka diperpanjang Nah, perpanjangan sinar-sinar pantul itulah yang kita sebut sebagai bayangan. Jadi bayangannya berada di titik sini. Ya. Ini adalah bayangan. Nah, katakanlah bayangannya setinggi H aksen. Nah, selanjutnya kita beri simbol. Katakanlah ini adalah P, ini adalah A, ini katakanlah P aksen, ini adalah B, ini adalah O. Nah, dari gambar ini kelihatan bahwa sudut yang dibentuk yang ini juga sama dengan theta, ya. Jadi sudut yang dibentuk yang di sini adalah juga sama dengan theta. Sehingga bisa kita tuliskan bahwa masih ada, saya belum gambarkan. Ini adalah jarak benda dan ini adalah jarak bayangan. Oke.
Maka bisa kita tuliskan hasil seperti berikut ini. Nah, untuk segitiga, kita lihat untuk segitiga PAO, jadi PAO ya, PAO, kelihatan bahwa tangens tetanya itu sama dengan H per X, H per S ya, untuk segitiga PAO. Sedangkan kita lihat lagi untuk segitiga P aksen ya, P aksen BO. Jadi P aksen BO itu kelihatan bahwa tangens tetanya sama dengan H aksen per S aksen. Jadi S aksen. Tetapi S aksennya adalah minus. Kenapa dia minus? Karena jaraknya dihitung berada di belakang. Sedangkan untuk hanya sama-sama tegak, maka hanya bernilai positif. Nah, sesuai dengan definisi yang pertama, bahwa perbesaran itu tak lain adalah H aksen per H. Nah, maka kita bisa tuliskan ini min S ya, min S tangens theta per ini H S tangens theta, sehingga kita dapatkan M, kita ambil saja harga mutlaknya, H aksen per H sama dengan S aksen per S. Maka ternyata perbesaran bayangan baik oleh cermin cekung maupun oleh cermin cembung pada dasarnya adalah sama. Mudah-mudahan bisa difahami sampai di sini. Kemudian kita akan melanjutkan bagaimana menggambarkan sinar-sinar istimewa. Ini sangat penting di dalam rangka mengetahui sifat-sifat sebuah bayangan yang dibentuk oleh benda, baik pada cermin cembung maupun pada cermin cekung. Nah, untuk itu saya sudah gambarkan ada 3 jenis posisi yang akan kita gunakan. Pertama, saya akan menuliskan sinar istimewa yang pertama, yaitu sinar yang sejajar sumbu utama akan dipantulkan ya, akan dipantulkan melalui titik fokus ya, yang pertama. Nah, bagaimana menggambarkannya? Nah, ada beberapa tempat kedudukan benda. Yang pertama di belakang R, kemudian kalau misalkan ini adalah F, jadi kedudukannya kita lihat bagaimana menggambarkan sinar yang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Nah, kita lihat proses menggambarnya adalah seperti berikut ini. Jadi sinar ini sejajar sumbu utama. Oke, ini namanya sinar datang sejajar sumbu utama. Itu akan dipantulkan melewati titik A. Jadi
Ini yang kita sebut dengan sinar datang, dan ini yang disebut sinar pantul. Kemudian sinar istimewa yang kedua, jadi sinar istimewa yang kedua, ya, sinar yang melalui titik fokus. Jadi sinar yang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke. Nah, yang mana itu dikatakan sinar istimewa yang kedua? Nah, sinar datang melalui titik fokus. Jadi ini sinar, ini melalui titik fokus, ya. Sorry, warnanya sama, saya ubah warnanya. Sinar datang melalui titik fokus. Nah, tuh. Kemudian dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Nah, ini adalah sinar yang kedua. Jadi, ini yang sinar pertama, ini sinar yang kedua, ya. Sinar istimewa yang pertama, sinar istimewa yang kedua. Berikutnya, sinar istimewa yang ketiga mengatakan bahwa sinar yang melalui titik R. Titik R itu adalah pusat kelengkungan, akan dipantulkan kembali melalui titik R atau titik pusat kelengkungan. Jadi akan dipantulkan kembali melalui pusat kelengkungan. Nah, kalau yang seperti ini saya tulis, katakanlah, nah ini sinar datang, ya, udah, kemudian dipantulkan kembali melalui titik R. Itu yang kita sebut dengan sinar istimewa yang ketiga, kemudian dipantulkan melalui titik R. Oke, berarti mudah-mudahan sudah bisa dimengerti bagaimana proses jalannya sinar-sinar istimewa. Nah, bagaimana kalau bendanya berada di antara R dan F? Jadi kalau bendanya berada di antara R dan F, maka bisa kita gambarkan. Yang pertama, untuk sinar yang pertama yaitu sinar datang sejajar sumbu utama. Jadi ini kita gambarkan, kita lukiskan dulu. Sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian dipantulkan melalui titik. Nah, ini dia. Jadi sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan kembali melalui titik fokus, ya. Kemudian yang berikutnya, sinar istimewa yang kedua, sinar yang melalui titik fokus, ya, akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Jadi kalau ini misalnya titik fokus, nah dipantulkan kembali sejajar dengan sumbu utama. Berarti ini adalah sinar yang kedua. Nah, kemudian sinar yang melalui titik R, sinar yang melalui titik R, jadi kita tulisnya seperti ini. Ini kita hubungkan saja. Ini anggaplah ada cerminnya di sini, ya. Berarti akan dipantulkan kembali
menuju titik F. Nah, kemudian bagaimana jika bendanya berada di antara pusat optis dengan titik fokus? Nah, tetap juga berlaku, hanya prosedur penggambarannya seperti berikut ini. Jadi sinar datang sejajar sumbu utama, ya, terus dipantulkan lewat fokus. Nah, ini. Jadi sinar datang melalui sejajar sumbu utama, kemudian dipantulkan melalui titik fokus. Oke. Kemudian sinar datang melalui R, misalkan ini, saya gambar ini melalui F ya. Sinar datang melalui titik F. Oke. Nah, kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, ini sinar pantul ya. Kemudian yang melalui R akan dipantulkan kembali. Nah, kelihatan di sini bahwa semua, jadi ini adalah sinar pantul. Jadi saya tulis dulu, ini sinar pantul, ini juga adalah sinar pantul, dan ini juga adalah sinar pantul. Nah, kelihatannya bahwa dari sinar-sinar pantul itu tidak akan mungkin kita temukan bayangannya berada di sini. Nah, oleh karena itu ini yang kita perpanjang. Misalkan kita perpanjang, maka ini adalah menjadi bayangannya. Jadi sinar-sinar pantulnya yang diperpanjang sehingga kita dapatkan bayangan daripada ini salah ya, sorry. Ini salah gambar, bukan di situ tetapi di sini ya. Sorry. Seharusnya di sini. Ya. Jadi ini salah gambar, bukan di sini. Jadi melewati sinar datang, kemudian sinar pantul. Jadi kalau misalkan bayangannya belum ditemukan, maka bisa kita temukan bayangannya di belakang cermin. Dengan catatan kita memperpanjang sinar-sinar pantul. Jadi bukan sinar-sinar datang yang diperpanjang, akan tetapi sinar-sinar pantulnya yang diperpanjang. Demikianlah penjelasan singkat tentang mengenai bagaimana melukiskan sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Untuk cermin cembung saya kira sudah bisa dimengerti dengan memahami bagaimana proses menggambarkan, melukiskan sinar-sinar datang maupun sinar pantul pada kasus yang ketiga ini, karena ini agak mirip dengan cermin cembung. Demikianlah penjelasan singkat ini. Semoga apa yang saya berikan membawa keberkahan bagi kita semua, dan nantikan selalu video-video pembelajaran dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.